الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita akan mencoba untuk menyelesaikan bahasan berkenaan dengan bab haji, karena memang bulan haji ini sudah selesai. Ini juga dipilih-pilih beberapa tema yang agak relevan. Baik, kita masuk berkaitan dengan bagaimana hukum bila melakukan hubungan suami istri ketika dalam kondisi ihram untuk haji. Dan meskipun agak kecil kemungkinan, tapi bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Bisa jadi karena mungkin lupa, atau bisa jadi karena tegangan tinggi. Ya, atau karena sebab-sebab lain. Ya, meskipun sebetulnya yang diharamkan itu, yang tidak diperbolehkan itu adalah pada saat ihram haji. Dan itu hanya beberapa hari sebetulnya. Mulai dari tanggal 9. Tanggal 9 itu ketika orang jamaah itu berangkat keluar dari penginapan, dari hotel masing-masing, sudah mulai niat ihram untuk haji, untuk berangkat ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu. Biasanya pagi-pagi subuh diangkut oleh bis. Dan pelaksanaan mulai wukuf di Arafahnya itu setelah tergelincir matahari waktu zuhur. Jadi dari pagi sampai menjelang zuhur itu ngangkut jamaah ke Padang Arafah. Dan mulai itulah kemudian orang sudah berniat untuk ihram untuk haji dan sudah mengenakan pakaian ihram. Nah, mulai teng sampai hari itu, sejak niat tanggal 9 Zulhijjah niat ihram itu sampai berakhir tahallul, selesai pelaksanaan ibadah haji. Kalau nafar sani biasanya tanggal 9 Zulhijjah itu di Padang Arafah sampai sore. Nah, sore itu setelah asar biasanya jamaah diangkut lagi untuk berangkat ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Jadi sepanjang malam itu berada di Musdalifah. Nah, subuhnya lagi itu mulai diangkut lagi berangkat ke Mina. Dan di Mina itu 3 hari. 3 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12. Biasanya sore atau habis zuhur tanggal 12 setelah melempar jumroh itu diangkut lagi
untuk berangkat ke Makkah. Untuk Makkah melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, selesai tahallul, selesailah prosesi pelaksanaan ibadah haji. 9, 10, 11, 12. Ya kan, biasa 12 langsung berangkat, diangkut ke Makkah, langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i, lalu tahallul 4 hari, sekitar 4 hari. Kiraku itu kuat 4 hari. Nah, dengan kalaupun juga terjadi, kalaupun juga terjadi, apa sanksinya? Baik. Menurut Sayyidina Ali, Umar dan Abu Hurairah memberikan fatwa bahwa menurut mereka, jika seorang laki-laki yang mencampuri istrinya ketika ia sedang ihram mengerjakan haji, hendaklah kedua mereka terus mengerjakan haji sampai selesai. Kemudian mereka wajib menunaikan haji lagi ke tahun depan. Di samping wajib pula menyembelih kurban. Jadi sanksinya 2. 1 itu dianggap tidak sah hajinya dan harus diqodho lagi, haji lagi pada tahun berikutnya, gitu. Lalu yang kedua itu harus menyembelih kurban. Jadi ada dendanya. Berkata Abul Abbas Tobari, jika seorang yang ihram melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, maka hajinya pertama itu batal. Biar hal itu terjadi sebelum wukuf di Arafah maupun sesudahnya. Nah, kalau menurut Abbas At-Tobari itu tetap dia dikatakan batal, baik dia sebelum wukuf di Arafah maupun juga sesudah wukuf di Arafah. Artinya di Mina saja, sebab Mina itu bisa 2 malam. Bisa 2 malam. Malam 11, kemudian malam 12, bahkan yang Nafarasani itu bisa sampai tanggal 13. Itu sebabnya sebagai sebuah antisipasi, maka suami istri dalam tenda itu nggak boleh bercampur. Jadi laki-laki, perempuan gitu. Jadi nggak nyampur. Nah, kecuali kalau di hotel. Untuk mengantisipasi itu agar tidak terjadi hal-hal yang mustahil tadi. Selanjutnya Abbas At-Tobari menyebutkan bahwa ia harus melanjutkan hajinya yang rusak itu fasid dan wajib menyembelih seekor unta besar serta mengqodho pada tahun depan. Jadi dendanya itu dianggap tidak sah dan harus haji lagi pada tahun berikutnya. Kemudian juga harus didenda dengan menyembelih seekor unta. Sabarahun unta itu. Lebih mahal dibanding sapi. Dan jika wanitanya ihram pula serta mengikuti kemauan suaminya, maka ia wajib pula meneruskan hajinya itu serta mengqodho tahun depan. Jadi sama kedua-duanya. Juga menurut kebanyakan ahli wajib menyembelih kurban. Jadi dua-duanya. Jadi bukan hanya suami tetapi juga istri juga, itu kan juga wajib untuk mengqodho, dan dua-duanya juga kena denda harus menyembelih kurban. Jadi bisa dihitung 2 unta untuk suami istri. Gitu. Nah, lalu bagaimana jika umpama dia tidak sanggup untuk menyembelih unta, menyediakan unta?
Seandainya ia tak sanggup menyediakan unta, boleh digantinya dengan sapi. Dan kalau masih belum sanggup juga, maka 7 ekor kambing. Kambing ini sabaraha? Biasa pakai kurban 4 juta. Ya ambil sejak 4 juta gitu ya. Kali 7, berarti 28 juta untuk 1 orang. Gitu. Kalau suami istri ya kali 2 gitu aja dendanya. Dan bila ternyata denda ini belum juga dapat dipenuhnya, adalah ditaksir harga unta itu dengan uang. Jadi kalau kemudian umpama tidak dalam bentuk hewannya, maka harga untanya itu ditaksir harganya berapa dengan taksiran harga uang. Lalu dibelikan makanan dan disedekahkan pada fakir miskin, masing-masing beroleh 1 mud. 1 mud itu 1,5 liter, sekitar situ. 1 mud itu 1,5 liter. Dan jika ternyata lagi bahwa ia tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa lamanya. Bagi setiap 1 mud hendaklah dipuasakannya 1 hari. Jadi tinggal gini, kalau kemudian umpama itu diuangkan dan diganti dengan makanan dalam bentuk sedekah pada orang miskin, setiap 1 orang miskin itu adalah 1 mud umpama. Jika juga tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa. Berpuasa lamanya setiap 1 mud 1 hari. Jadi kalau umpama 1 mud itu 1,5 liter, kali umpama tadi 28 juta, kemudian dibelikan beras sabarahaeun eta teh, kalau ditakar dengan menggunakan mud berarti sekian puluh mud seperti begitu. Berarti kalau tidak dalam bentuk barang itu, dia ngambil udahlah uang nggak habis, itu nggak ada, saya harus puasa saja ya. Tapi ditaksir harganya tadi itu, lalu kira-kira dapat berapa mud. Kalau dapat 20 mud, maka 20 hari dia harus puasa. Jika dapat 30 mud harga unta itu, maka berarti 30 hari dia harus puasa. Berkata pula beberapa orang ahli, jika ia bersenggama sebelum wukuf, batallah hajinya dan ia wajib menyembelih seekor kambing atau 1/7 unta besar. Tetapi jika dilakukan setelah wukuf, maka hajinya tidak batal, hanya ia wajib menyembelih seekor unta besar. Orang yang melakukan haji secara rangkap atau qiron, bila hajinya fasik, wajib membayar denda sebagai kewajiban orang melakukannya secara ifrad. Nanti ia juga harus mengqadha secara qiron lagi, dan denda qironnya tidaklah gugur karena mengqadha itu. Nah, lalu ada pendapat, jika hubungan itu dilakukan setelah tahallul pertama, tidaklah merusak haji, tidak wajib qadha menurut pendapat kebanyakan ulama. Jadi kalau sudah tahallul gitu, ya ada nggak apa-apa lah gitu. Artinya tidak wajib qadha karena sudah selesai. Tetapi sebagian lagi menyatakan wajibnya, dan ia adalah pendapat Ibnu Umar, Hasan dan Ibrahim, dan di samping qadha itu menurut mereka wajib pula membayar fidyah. Jadi kalau umpama dia setelah tahallul lalu kemudian langsung melakukan hubungan suami istri, kebanyakan ulama mengatakan dia tidak wajib qadha dan juga tidak membayar fidyah. Tetapi sebagian menyatakan ya tetap wajibnya
untuk membayar fidyah. Jadi hanya membayar fidyah saja. Jadi hajinya tidak harus diqodho, tetapi harus membayar fidyah. Nah, lalu kemarin sudah kita sampaikan berkenaan dengan larangan ketika ihram itu. Di antaranya adalah dilarang untuk berburu. Nah, bagaimana hukumnya bila berburu atau kemudian membunuh binatang buruan? Dasarnya adalah Al-Quran itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 95 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu bunuh binatang buruan sewaktu kamu dalam ihram. Barang siapa melakukannya dengan sengaja, maka balasannya ialah menyembelih ternak yang sebanding dengan yang dibunuhnya, yang akan ditetapkan oleh dua orang yang adil di antaramu sebagai kurban buat disampaikan ke Ka'bah, atau membayar denda berupa memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa yang sebanding lamanya dengan itu. Maksudnya ialah agar ia merasakan kejelekan perbuatannya mengenai yang terlanjur dimaafkan oleh Allah, tetapi siapa yang membuatnya lagi maka akan menerima balasan dari Allah. Sungguh Allah Maha Tangguh dan Maha Pembalas. Kata Ibnu Katsir dalam tafsiran Ibnu Katsir, pendapat yang dianut oleh jumhur, baik orang yang sengaja maupun lupa, sama-sama diwajibkan memenuhi hukuman itu. Jadi kalau ayat tadi disebutkan sengaja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mislu ma qatala minan na'am. Nah, hanya menurut Ibnu Katsir, dia mengutip pendapat beberapa ulama jumhur, katanya baik disengaja maupun juga tidak disengaja atau lupa, dia tetap untuk memenuhi hukuman itu. Jadi mengganti dengan yang senilai dengan binatang yang dibunuh. Jadi kalau membunuh kambing umpama, ya maka dendanya ya seukuran kambing, ya harga kambing. Dan berkata Imam Zuhri, menurut kitab suci hal itu berlaku terhadap orang yang mengerjakannya dengan sengaja. Sedang sunnah juga memperlakukannya terhadap orang yang lupa. Jadi ini kalau yang tadi menurut Ibnu Katsir itu tidak ada perbedaan antara yang disengaja maupun tidak sengaja. Jadi sama saja hukumannya. Nah, tetapi kata Imam Zuhri, yang wajib itu adalah yang disengaja. Sebab berdasarkan ayat tadi adalah ada kata muta'ammidan. Man qatala muta'ammidan. Jadi kalau dia mau bunuh dengan sengaja, maka dia harus membayar semisal dengan binatang yang dibunuh. Tapi kata Imam Zuhri, yang wajib itu hanya bagi mereka yang sengaja membunuhnya. Tapi bagi yang tidak sengaja itu hanya kategorinya sunnah saja. Tetapi mengerjakan yang sunnah itu menjadi lebih baik, gitu. Jadi lebih baik dikerjakan. Oke. Lanjutannya adalah apa yang harus dilakukan jika tidak ada imbalannya. Ya. Tadi disebutkan bahwa imbalan atau kemudian hukuman bagi yang membunuh itu adalah yang semisal dengan binatang yang dibunuh. Tadi diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Mansur dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, maka balasan ialah menyembelih ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuhnya. Ulasannya, jika seorang sedang ihram membunuh binatang buruan, ia diwajibkan memberikan imbalannya. Jadi dia kalau dibunuh kambing, maka dia juga harus diganti dengan kambing, kurban dalam bentuk kambing. Jika hewan imbalan itu ada, hendaklah disembelihnya dan disedekahkannya dagingnya. Seandainya imbalan itu tidak ada, hendaklah dinilai harganya dengan uang. Lalu uang itu ditaksir pula
berapa jumlah makanan yang dapat dibeli dengannya. Maka setiap satu sok hendaklah dipuasakannya 1 hari. Jadi kalau kemudian umpama tidak dalam bentuk binatang, dan tidak dalam bentuk binatang, maka binatang itu juga sama ditaksir harganya, dan kemudian dibelikan makanan, umpama beras, umpama makanan pokok, setiap 1 sok untuk satu fakir miskin. Dan jika tidak punya uang, maka dia puasa sejumlah harga binatang itu yang dibagi dengan 1 sok untuk 1 fakir miskin. Jika harga kambing itu umpama 4 juta, sebut saja umpama harga kambing itu adalah 4 juta, yang dibunuhnya adalah kambing, maka harus beli beras seharga 4 juta itu seberapa kintal muridnya? Seberapa kintal. Nah, lalu kemudian untuk disedekahkan pada fakir miskin, yang 1 fakir miskin itu 1 sok. 1 sok. 1 sok itu sini 1,5 liter. 1,5 liter 1 sok. Nah, tinggal berarti jika seberapa kintalnya? Seberapa harga beras? Berarti sekintal itu 1,5 juta. 1,5 juta. Harga 15.000 umpama ya. 15.000. Seberapa biasanya ini teh? Terus selami itu besar bias. Ya. 15.000. 16. 15 ya oke lah. Kita taksir 15.000 umpama ya. 15.000 untuk 1 kilo. Untuk 1 kilo. 1,5 liter itu tidak sampai 1 kilo. Ayah. Sebab 1 liter itu 8 ons. Ya, 1 liter itu 8 ons. Itu kan. Ya berarti ya sekitar 1,3 lah, 1,3. Oh nanti 1/4 kilo. Ya. 1/4 kilo berarti untuk 1 orang. Nah, kalau 4 juta terdapat 2 kintal, umpama, ya berarti 2 kintal dibagi 1,25 kilo, berarti segitu. Kalau umpama dapat berapa? 70. 7 kali 1, 7. Lebih dari 70, ya gitu kan, lebih dari 70. 100 orang 100 orang saja sudah 1 kintal 250 kilo. Iya. Nah, kalau dipuasakan pokoknya mah sakit hari. Sejumlah orang yang harus diberi sebagai pengganti dari denda. Jadi ya pokoknya mariwo ulah macam-macam lah, gitu aja lah ya. Ya ketika ihram di tanah suci nggak usah macam-macam, disuruh duduk domba tong kare antap weh gitu. Lamun aya tahan weh gitu. Ulah hayang malas gitu. Nggak usah dibalas gitu, antap ya gitu. Gitu. Ya kalau tadi yang hubungan suami istri, kalau suami istri ini denda membunuh binatang buruan. Oke. Dan ternyata di tanah suci itu tidak hanya sekadar tidak diperbolehkan untuk berburu binatang buruan, tetapi juga termasuk itu tidak boleh memotong kayu-kayu.
Jadi motong kayu, tumbuh-tumbuhan yang di situ itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau tanpa tujuan. Kalau tanpa tujuan usil gitu, tanpa tujuan. Kecuali itu dikecualikan nanti di beberapa hadis nanti dikecualikan kalau umpama ngambil rumput itu untuk pakan ternak. Atau umpama ada tumbuh-tumbuhan yang di situ umpama daunnya adalah untuk obat bagi orang yang sakit. Gitu. Karena kalau ada keperluan itu dimaafkan, itu dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada keperluan maka tidak boleh dia dirusak, nggak boleh dipotong, nggak boleh digergaji dan seterusnya. Gitu. Ya, pokoknya mah aman, pokok fokus ibadah, tong usil gitu. Jangan usil ke binatang yang ada gitu, kalaupun ada. Tapi sekarang kan jarang, ini kan zaman dulu sebetulnya. Zaman dulu, tapi bukan hal yang mustahil juga umpama sekarang ujuk-ujuk umpama ya domba gelo masuk tadinya urang gitu, domba edan masuk. Nah, sebetulnya ini cerita tentang kondisi dulu. Nah, tapi kan juga harus dijelaskan hukumnya gitu. Oke, lalu berkenaan dengan yang tidak diperbolehkan itu ketika ihram dan kemudian juga di tanah-tanah suci. Tanah suci. Jadi melakukan itu merusak pepohonan, rumput, lalu membunuh binatang itu di kisaran itu di tanah suci. Tanah suci. Nah, lalu pertanyaannya mana saja batas-batas tanah suci itu? Kalau tiba-tiba ada kumaha? Tiba-tiba ada ular. Nah, ya oke. Ya, saya lupa. Diingatkan, kecuali binatang yang diperintahkan oleh Rasul untuk dibunuh. Yang ular, tikus, burung gagak, anjing gelo, lalu kalajengking. Nah, kalau itu jadi binatang yang membahayakan, nah itu dikecualikan. Itu dikecualikan. Ya, jadi udah anjing gila, anggoma, itu kan membahayakan gitu. Ya lawan aja. Kalau nggak bisa menghindar. Atau tiba-tiba ada ular, gitu. Atau kalajengking. Baik, tentang batas-batas tanah suci Mekah. Jadi nanti ada tanah suci Mekah, lalu kemudian juga ada tanah suci Madinah. Batas-batas tanah suci Mekah itu saya belum lihat ya sebab dari sidik-sidik. Di sana memang sudah diberi batas. Batasnya itu batu hitam. Jadi dalam bentuk patok yang model kita, tapi patoknya dalam bentuk batu. Batu agak tinggi, itu batu hitam. Tanda-tanda ini berupa batu-batu yang tingginya 1 meter dan didirikan pada kiri kanan jalan. Jadi ada batas di jalan-jalan itu, ya kayak kita jalan raya, ada tubuh, tapi kan isi kilometer kalau di kita. Nah, kalau ini batas tanah suci itu ya sama seperti tubuh di kita umpama di sisi jalan umpama kiri kanan tapi dari batu. Tingginya 1 meter. Lalu di sebelah utara batasnya ialah Tan'im. Tan'im ini seringkali itu dijadikan sebagai mikot makan bagi jamaah Indonesia kebanyakannya. Nah, jadi kalau dia sudah berada di Makkah gitu, yang agak dekat itu di Tan'im. Di Tan'im atau kemudian di Ji'ronah. Nah, kalau Indonesia menyebutnya Ja'ronah. Menyebutnya Ja'ronah di Tan'im, kemudian Ja'ronah. Itu relatif agak dekat
dengan asrama gitu ya, itu agak dekat itu dengan arah dari asrama Jamaah Indonesia. Jaraknya dengan Mekah 6 kilo. 6 kilo. Jadi dari Makkah itu, dari Masjidil Haram itu batasnya 6 kilo keluar ke arah utara. Tanim itu. Nah itu batasnya, di situ ada batas batu setinggi 1 meter itu. Kemudian sebelah selatan Abha, jaraknya dari Makkah itu 12 kilo. Jaraknya 12 kilo. Itu tanah suci itu. Kemudian di sebelah timur ialah Ji'rona. Nah, orang Indonesia menyebutnya Jarona. Jadi dikenal di Indonesia Jarona. Itu jaraknya 16 kilo. 16 kilometer. Kemudian sebelah timur laut ialah Wadi Nakhlah. Jaraknya 14 kilometer. Dan sebelah barat ialah Sumaisi yang disebut dengan Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah, disitulah tempat perjanjian Hudaybiyah itu pada zaman Rasul. Dan itu 15 km. 15 km. Nah, itu jarak-jaraknya. Berkata Muhibbuddin Tobari, diterima dari Zuhri, yang terimanya pula dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan pancang-pancang tanah suci dengan tuntunan dari Jibril alaihissalam. Jadi pertanyaannya, siapa yang menetapkan dan menentukan batas itu? Nah ini sejarahnya. Sejarahnya yaitu Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim yang mendirikan pancang-pancang tanah itu atas tuntunan dari Jibril alaihissalam. Pancang-pancang itu tidak boleh berubah hingga datanglah Qusay yang memperbaharuinya. Jadi bukan jaraknya sebetulnya, bukan digeser, tapi bentuk pancang tadi yang ditetapkan, yang dipancangkan oleh Nabi Ibrahim itu yang diperbarui, bukan jaraknya yang diperbarui. Demikianlah tetap dalam keadaan itu hingga datang Nabi SAW. Maka pada tahun penaklukan dikirimnya lah Tamim bin Usaid al-Khuzai buat memperbaharuinya. Tetap pula dalam keadaan itu hingga masa Umar. Maka dikirimnya 4 orang Quraisy, Mahramah bin Naufal, Sa'id bin Yarbu, Huwaitib bin Abdul Uzza, dan Azhar bin Abdul Auf. Mereka memperbaharui pancang-pancang itu, kemudian dibaharui lagi oleh Muawiyah, dan setelah itu Abdul Malik menyuruh orang pulang perbaharuinya, kayaknya sampai hari ini. Lalu tentang tanah suci Madinah. Ya, sebagaimana binatang-binatang liar dan kayu-kayuan kota Mekah jadi barang larangan, demikian juga berlaku tanah suci di Madinah. Ya tetap sama juga. Sesungguhnya Ibrahim menyatakan Mekah itu sebagai tanah suci, maka saya menyatakan Madinah. Nah, ini sabda Rasul. Nah, kalau Nabi Ibrahim menetapkan itu Makkah itu sebagai tanah suci, lalu kemudian Nabi Muhammad itu menetapkan, menyatakan bahwa Madinah, yakni yang terletak di antara dua daerah batu hitamnya, sebagai tanah suci pula. Tidak boleh dipotong kayu-kayu berdurinya dan tidak boleh diburu binatang-binatang liarnya. Jadi sama. Jadi sama. Di Madinah juga ada batas juga yang dikategorikan sebagai tanah suci. Juga sama, juga ada batas batunya di situ, dan orang tidak boleh berburu dan tidak boleh memotong kayunya. Oke, saya agak cepat. Berkenaan dengan hal ini sunahkan ketika memasuki Makkah dan Baitullah Haram. Yang pertama disunahkan mandi. Jadi kalau mau ke Masjidil Haram mandi dulu. Yang kedua bermalam di Zutua di bagian Az-Zahir. Rasulullah SAW pernah bermalam di sana dan menurut Nafi Ibnu Umar bisa melakukannya kalau memungkinkan ini. Lalu agar memasukkannya dari pendakian atas atau ma'ala. Orang Indonesia menyebutnya ma'la.
Nama aslinya adalah Ma'ala. Nah, namanya gampang, orang Indonesia sebutnya Ma'la. Jadi Ma'la itu pendaki di daerah atas, sepertinya di daerah Jabal Gubes. Nah, Jabal Gubes itu agak lurusan itu dengan pintu Ka'bah. Dengan pintu Ka'bah, dengan Hajar Aswad. Jadi di arah sana. Nah, di arah sana itu yang berhadapan itu dengan pintu Ka'bah itu Jabal Gubes. Itu dataran tinggi. Itu dataran tinggi, dan katanya Rasul dulu masuk Masjidil Haram itu dimulai dari asana. Tapi dengan catatan jika memungkinkan. Tapi kalau kemudian menyulitkan, ya dia boleh datang dari arah mana saja. Hanya memang disunahkan dia pertama harus masuk melalui Babus Salam. Karena di sini segera menuju Al-Bait setelah menyimpan barang-barang di tempat yang aman dan masuk dari pintu Syaibah yang sekarang disebut dengan Babus Salam. Syaibah. Dan membaca doa. Nah, nanti ada yang membimbing. Kalau jamaah umroh, jamaah haji itu. Kalau tidak hafal, biasanya dikasih buku atau kemudian nanti dibimbing. Jadi nanti ada pemanduknya nanti. Nah, melakukan ini, lalu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Lalu ketika kita masuk, pandangan itu harus ke Ka'bah. Jadi mata itu pandangan itu ke Ka'bah, gitu kan? Nah, kemudian menengadahkan kedua tangan juga sambil memohon. Doanya adalah Allahumma zid hadzal baita tashrifa wa ta'zima wa takrima wa mahabata wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bissalam. Lalu yang keenam, kemudian hendaklah ia menuju ke Hajar Aswad dan menciumnya tanpa mengeluarkan suara. Andainya tidak mungkin, adalah disapunya dengan tangannya, nggak mungkin dicium, sapu dengan tangan, lalu diciumkannya tangan itu. Dan jika tidak mungkin juga untuk menggapainya, hendaklah menunjuknya dengan tangannya. Ya, kalau tidak mungkin karena padat, umpama tinggal di dadahan dari kejauhan, lalu dikecup. Sun jauh. Sun jauh. Lalu berdiri di dekatnya dan mulai melakukan tawaf. Melakukan tawaf memang bagusnya dekat gitu, di lingkaran yang terdekat dengan Ka'bah. Tapi di ibadah haji repot. Repot itu untuk dekat gitu. Dan jika tidak mungkin adalah menuju mana? Lalu berdiri di dekatnya dan mulai melakukan tawaf. Tidak, yang kedelapan tidak pula yang melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau datang ke sana, datang masuk ke Masjidil Haram, itu yang diutamakan tawaf bukan tahiyatul masjid. Gitu. Jadi lebih afdol tawaf ketimbang tahiyatul masjid. Jadi karenanya lakukan tawaf itu ketimbang tahiyatul masjid. Kecuali bila sholat fardu hendaklah dilaksanakan orang, maka hendaklah sholat bersama imam. Jadi kecuali kalau sudah qomat gitu ya, dan tidak mungkin kan lagi untuk tawaf, ya yang bisa maksa juga, tetap saja ikut sholat bersama dengan imam untuk sholat fardu. Oke, sakit wehla. Ini suaranya udah flu gitu. Kalau saya flu begitu suka berat sampai 2 minggu. Maka kalau ada yang mau disampaikan, ada 2 menit lagi. Komandan, nggak ada yang mau ditanyakan?
persiapan untuk berangkat umroh. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan pulang dengan membawa predikat mabrur. Jadi mabrur itu bukan hanya haji, itu umroh juga harus mabrur. Gitu, harus mabrur. Oke, kalau tidak ada kan tidak banyak, tidak ada masalah sebetulnya, tinggal mempraktekkan sebetulnya, itu kan berkenaan dengan persoalan haji dan umroh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sahabati rasulullah ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.